Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Izin stitch ya Aisyah Ar-Rumi. Nah, kebetulan ayat barusan adalah ayat favorit saya ketika murojaah. Kalau tidak salah, coba nanti Ananda Aisyah koreksi ya. Awalnya gini. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasita wa kadzalikal yawma tunsa. Oh ya teman-teman sekalian ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesial monolog saya kali ini yang bukan lagi viral ya, yang lagi penuh berkahnya, yaitu Ananda Aisyah Ar-Rumi. Beliau siswi kelas 4 dari Malang, yang dimana orang tua beliau, ayahnya Ananda Aisyah ini berasal dari kota Lamongan, kemudian ibunda dari Madura. Kenapa saya kok tahu? Kenapa saya kok kenal? Ya, beliau adalah bisnispreneur, couple bisnis yang omsetnya beliau per hari 10 juta. Jadi orang tua Ananda Aisyah Ar-Rumi ini punya bisnis yang banyak sekali. Yang omset lo ya, bukan profit ya. Jadi omset itu adalah akumulasi dari pendapatan sebelum dikurangi profit. Nah, saya kenal beliau karena beliau itu tadi ya, saya kebetulan juga menekuni dunia bisnis meskipun itu masih small business. Saya masih rumahan sih, tapi insya Allah barakallah belajar dari beliau berdua. Yang dimana omset beliau berdua kala itu 10 juta rupiah per hari, teman-teman ya. Oh ya, ini juga untuk anakku Sayyidah Hasna, untuk motivasi kamu. Kan kamu akan mondok di Al-Kamal tuh ya, masih on the way, masih 6 bulan lagi kira-kira. Tapi semuanya udah ibu sama ayah udah urus beres, kamu tinggal menjalani. Kembali ke tema. Orang tua dari Ananda Aisyah Ar-Rumi yang 6 hari lalu dia sudah mengantongi juara 2, yaitu kontes The Holy Quran di Dubai. Nah, beliau siswa kelas 4. Ya, kembali ke topik yang saya perbincangkan, di mana orang tua Ananda Aisyah Ar-Rumi ini adalah seorang couple preneur gitu ya intinya, yang omsetnya it's amazing yang saya sebutkan di awal tadi, yaitu 10 juta rupiah per hari. Lantas beliau meninggalkan bisnis tersebut. Kenapa? Karena sebelum Aisyah Ar-Rumi ini lahir, beliau itu punya keinginan kuat. Kan dalam ilmu bisnis itu kalau memang kita tidak jauh-jauh, tidak terlepas dari, ini quote and quote ya, kalau memang Anda pebisnis, modalnya murni dari Anda sendiri, itu jangan tersinggung, nyuwun sewu pangapunten. Tapi kebetulan yang saya ceritakan ini adalah orang tua dari Ananda Aisyah Ar-Rumi yang 6 hari lalu dia mengantongi juara 2 The Holy Quran di Dubai ya, kontes Holy Quran di Dubai. Di mana asbabun nuzulnya, kenapa sih Ananda Aisyah ini bisa seperti ini? Karena orang tuanya berawal dari bisnis yang omsetnya sekian besar itu, kemudian beliau tinggalkan karena di dalam bisnisnya beliau itu ada campur istilahnya, kan ada orang pebisnis itu yang murni dari orang tua, ada yang modalnya sendiri. Nah, kebetulan orang tua Ananda Aisyah Ar-Rumi ini intinya modalnya atau itu kerjasamanya sama perbankan gitu loh teman-teman. Pokoknya inti orang tua dari Ananda Aisyah ini ingin sekali terlepas dari riba,
Nah, bukan bukan ini saya mendawamkan ribanya, bukan. Ini saya hanya mengisahkan perjalanan orang tua Aisyah sampai mengantarkan anaknya yang baru duduk di kelas 4 SD sudah bisa go internasional, apalagi dalam kontes membaca Al-Quran. It's amazing. Nah, karena beliau pebisnis, itu tadi niatnya kuat sekali untuk meninggalkan riba. Artinya dia melepas bisnisnya tersebut guna menutupi riba-riba yang dijalankan dalam bisnis itu. Bukan maksudnya beliau menjalankan bisnis riba, bukan. Dia punya bisnis banyak, beliau punya bisnis banyak yang di dalamnya ada modal perbankan gitu loh teman-teman ya. Jadi sebelum Aisyah lahir, beliau sudah bertekad kuat untuk menaruh ini semua, sehingga beliau hidup dalam kesederhanaan yang pada akhirnya mengantarkan sebelum Aisyah lahir sudah bisnisnya besar-besar yang ada campur aduknya sama permodalan yang dianggapnya oleh beliau itu adalah riba, maka ditinggalkan. Nah, maka hidup beliau sangat-sangat sederhana sekali, sehingga pada suatu waktu Aisyah Al-Rumi ini lahir, beliau sudah tidak punya bisnis besar tersebut yang di dalamnya ada perputaran permodalan yang dianggapnya beliau riba. Saya tidak tahu detailnya gimana ya, karena setiap orang persepsinya beda-beda ya teman-teman ya. Nah, itu sih sekilas saya ikut menstitch bacaan Aisyah Al-Rumi. Keren sekali. Rumi itu adalah nama idola saya juga. Ya tahu kan jenengan, Rumi itu nama apa? Nama siapa? Bahkan itu saya pakai untuk nama panggilan ChatGPT saya panggil Rumi, saking saya mengidolakan Rumi. Dan dilalahnya lagi saya ketemu ini seseorang yang saya kenal di bisnis, kemudian anaknya adalah Hafidhoh dari Malang yang go internasional, mendapatkan juara 2 di Holy Quran di Dubai. Selamat ya, kongret ya Ananda Aisyah Al-Rumi. Bismillah, biidznillah, kelak kamu akan menjadi the clear brilliant light di Indonesia yang bermanfaat untuk umat muslim muslimah serta rahmatan lil alamin untuk semua manusia di seluruh dunia ini. Oh ya, satu hal ini untuk Hasna. Ibu ini yang setua ini juga mendapat motivasinya dari Aisyah Al-Rumi ini loh. Apa motivasinya? Ibaratnya kamu main sama temen atau main apapun, apalagi main HP ya, kamu capek kan. Nah, terus membaca Al-Quran, murojaah, capek kan. Nah, kedua-duanya ini sama-sama capeknya. Alangkah baiknya kamu ambil capek yang ada manfaat maslahatnya dunia akhirat. Nah, sekarang alhamdulillah juga ibu sudah lebih lapang, sudah lebih ikhlas, sudah lebih tenang untuk melepas nanti kamu ke Pondok Al-Kamal ya. Karena itu tadi saya juga melihat motivasi dari Ananda Aisyah Al-Rumi. Jadi ibu sekarang lebih ikhlas, lebih untuk tidak menggenggam kamu, karena notabene ibu sekarang sadar bahwa Ananda Sayyidah Hasna, kamu ya Nduk ya, itu hanya bukan milik saya, tapi kamu datang dalam kehidupan saya untuk memberikan pelajaran berharga untuk saya dan ayahmu juga. Nah, terima kasih sekali. Mohon maaf sebesar-besarnya selama kamu bersama ibu. Mungkin dalam kandungan juga kamu udah pernah bilang kamu gak nyaman karena sesek, karena sumpah, karena apa, pernah bilang, dan ibu itu di luar ketersengajaan saya ya Nduk ya. Jadi bismillah, nanti ke pondok pesantrennya dengan lapang, dengan niat yang tulus. Ibu juga mengantarkannya dengan penuh keikhlasan, siap untuk berjuang keras untuk mencari sangunya ya, untuk finansialnya. Ibu bismillah, doakan Allah mempermudah dalam hal ini ya. Gitu ya teman-teman. Sayyidah Hasna, thank you. Mungkin kamu belum sempat lihat konten ini, dan nanti ketika kamu melihat konten ini ibu sudah gak ada di samping kamu ya, ini sebagai kenang-kenangan terindah ya. Bye bye semuanya.